Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama datang pada ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Walaupun kita harus beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan awali ibadah pada pagi hari ini dengan masuk panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari bagi Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun rebut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Biarlah dalam kehidupan kita tidak akan pernah takut karena Tuhan boleh memberi kekuatan dan perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kita akan menjadi anak-anak pemenang dan lebih dari pemenang. Mari kita akan pujikan bersama-sama pujian lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Bapak Ibu Saudara, kita akan datang pada Tuhan dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan dalam setiap hidup kami. Segala yang boleh terjadi dalam hidup kami, itu semua karena izin Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, menaikkan syukur untuk itu semuanya. Tuhan Yesus, layakkan kami pada pagi hari ini untuk datang kepada Engkau. Kiranya pada pagi hari ini Engkau boleh sucikan kami dengan mengampuni atas segala dosa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan sertai ibadah kami, walaupun dari rumah masing-masing Tuhan, kami percaya sukacita boleh kami rasakan, berkat boleh kami terima Tuhan, dan biarlah kondisi seperti ini harus ibadah online akan segera berakhir, dan kita bersama-sama boleh kembali datang ke tempat-Mu, ke rumah-Mu Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih penyertaan Engkau boleh memimpin. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali datang pada Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, kita akan pujikan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Biarlah mendekat mengerti hati kami. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatkan
Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan dalam setiap pergumulan kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Wid. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang kami muliakan, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba waktunya kami membawa untuk segenap doa pergumulan kami Tuhan di dalam doa syafaat. Yang pertama kami membawa Tuhan akan negara kami Indonesia. Sejauh ini Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk segala macam hal yang terjadi di negara kami ini. Kami percaya semuanya karena campur tangan Tuhan. Kalau sampai pada bulan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama akan memperingati perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negeri kami yang ke-56, yang ke-76. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan selama 76 tahun ini Tuhan. Bangsa kami boleh merdeka dan boleh menjalani lewati segala macam rintangan yang pernah terjadi, bahkan yang sedang kami alami hari-hari ini. Terkhusus Tuhan, kalau hari-hari ini kami bersama-sama masih berjuang, pemerintah bersama dengan seluruh rakyat masih berjuang untuk mengatasi dampak dari pandemi akibat virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa terus memohon campur tangan, bahkan memohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan atas bangsa dan negara kami, dari setiap perilaku, dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu ketika suatu bangsa berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalan mereka yang jahat, yang mereka berseru kepada nama Tuhan, tangan Tuhan akan turun menolong, menyelamatkan dan memulihkan suatu bangsa itu. Dan kami percaya hal ini juga Tuhan yang kami rindukan terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Terlebih pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini, kami merindukan ada pembebasan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat negeri kami Indonesia ini. Kami rindu melihat pemulihan secara ekonomi, dampak sosial, pemulihan akan kesehatan dari warga masyarakat kami Tuhan. Di mana hari-hari ini kami terus berjuang melawan dan mengatasi pandemi dari COVID-19 ini. Kami mohon campur tangan Tuhan dinyatakan lebih lagi hari-hari ini kepada bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada para pemimpin, kepada presiden kami dengan seluruh jajarannya, kepada setiap otoritas yang ada, baik itu kesehatan, ekonomi dan segala macam bidang yang lainnya. Tuhan memberikan hikmat hari-hari ini, Tuhan berikan kesatuan langkah, sinergi, kami boleh bergerak bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh menghadapi tantangan yang sedang kami jalani bersama-sama ini Tuhan. Menghadapi dengan penuh kesungguhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami percaya di waktu-waktu ke depan atas campur tangan Tuhan di setiap daerah 34 provinsi. Kondisi pandemi COVID ini boleh lekas terkendali. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan juga untuk masyarakat yang masih berjuang. Di tengah mereka sedang bergumul akan kesehatan, di tengah mereka mungkin merasa putus asa, di tengah mereka merasa mungkin tidak ada jalan keluar, atau mungkin mereka merasa akan menyerah Tuhan dengan pergumulan terutama kesehatan yang mereka alami. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Bahkan kami percaya mujizat Tuhan masih dinyatakan atas mereka yang bergumul dalam kondisi kesehatannya. Terlebih kami berdoa biar di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah mereka mungkin merasa putus asa atau tidak ada harapan, mereka boleh menemukan Kristus, mereka boleh berseru kepada Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada mereka semuanya. Dan kami menyerahkan Tuhan pagi hari ini bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya pimpinan pertolongan
berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan atas negeri kami Indonesia ini. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk GGBI. Kami bersyukur untuk MUBES yang baru saja terselenggara dengan baik, dengan lancar, dan segala macam hal yang sudah dibicarakan di dalamnya. Dengan setiap program yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberkati seluruh hasil dari MUBES ini. Sehingga ke depan gereja Tuhan, sama-sama secara nasional gereja baptis ini Tuhan, boleh memahami, boleh mengerti apa yang harus kami lakukan bersama-sama. Di tengah situasi kondisi di mana kami semua harus menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang mungkin tidak memadai. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup buat kami gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia untuk terus bergerak, memuliakan nama Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, dan untuk bersaksi melalui karya nyata kami di sekeliling gereja maupun dalam masyarakat, di dalam keberadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kalau masih ada dari hamba-hamba-Mu yang mungkin masih bergumul di dalam kesehatan mereka, mungkin mereka harus menjalani isolasi mandiri, mungkin mereka sedang berjuang karena terpapar virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa, kami percaya Tuhan, naungan tangan kasih-Mu, jamahan pemulihan dari Tuhan, hanya Tuhan nyatakan kepada mereka, baik para hamba-hamba Tuhan, serta dengan keluarga, para pekerja gereja, atau siapapun Tuhan yang sedang bergumul di dalam kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa, biarlah iman dan pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak kehilangan sukacita. Bahkan mereka boleh menyatakan iman mereka tetap setia sampai akhir apapun yang mungkin akan mereka alami. Dan kami percaya di dalam iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan dengan sungguh-sungguh nyata atas kehidupan para hamba-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah segala keterbatasan yang ada, gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, gereja baptis di seluruh Indonesia ini Tuhan, kami berdoa di tengah keterbatasan, di tengah kemampuan kami yang mungkin tidak sanggup secara manusia, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyediakan hati kami, ketika kami percaya berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami hari-hari ini mengenai apa yang harus kami lakukan bersama-sama di dalam gereja kami masing-masing Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan berdoa biarlah dengan hikmat Tuhan kami boleh bergerak bersama-sama, kami terus boleh menaikkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, dan boleh melayani jiwa-jiwa baik jemaat dalam gereja lokal kami masing-masing, maupun kami melihat ada kebutuhan yang bisa kami jawab di tengah-tengah masyarakat dimanapun gereja Tuhan berada. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami, justru kuasa Tuhan akan dinyatakan. Di tengah keterbatasan yang ada, justru kami dimampukan untuk menjadi jawaban, menjadi berkat, bahkan menjadi garam dan terang buat sekitar kami. Dan kasih karunia Tuhan turun melimpah-limpah atas gereja-Mu Tuhan, hari-hari ini di seluruh Indonesia, termasuk dalam gereja kami, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan yang berimun bersama di GB Delanggu ini. Kami tahu juga Tuhan, kami sedang menghadapi banyak pergumulan terkait dengan situasi kondisi yang ada di masa pandemi ini. Kami harus menyesuaikan diri dengan segala macam hal. Kami harus menyesuaikan diri dengan tata cara kami beribadah. Kami harus menyesuaikan diri terkait sekolah dari anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, bahkan mungkin kesehatan kami juga Tuhan. Tapi kami percaya kasih karunia Tuhan sedang dinyatakan, bahkan berlimpah-limpah atas kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GB Delanggu hari-hari ini, Tuhan terus memberikan hikmat untuk kami boleh menyesuaikan diri, kami merespon tantangan yang ada ini Tuhan dengan sikap yang positif, dan kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa kami sanggup melalui semuanya ini dengan kesatuan hati dan kesatuan roh yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa di tengah-tengah keterbatasan yang ada ketika kami harus beribadah,
Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sanggup dinyatakan, sanggup bekerja dimanapun kami berada, sekalipun kami beribadah di rumah atau di kediaman kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang juga menyertai dan memberkati. Firman Tuhan yang disampaikan melalui pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Brilian juga akan sanggup bekerja membangun iman dan kerohanian kami, bahkan menguatkan iman dan pengharapan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami membawa akan usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan Tuhan. Apapun yang menjadi profesi kami hari-hari ini, Tuhan kiranya memberikan hikmat, Tuhan kiranya menolong. Kami tahu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak penyesuaian yang harus kami lakukan. Tapi hari-hari ini Tuhan kiranya tangan Tuhan yang ajaib itu menyertai setiap langkah pekerjaan usaha yang kami boleh lakukan. Memberkati tanah yang kami kerjakan, memberkati pekerjaan usaha yang kami lakukan, memberkati dagangan yang mungkin kami harus jual atau yang harus kami promosikan, memberkati segala sesuatu Tuhan. Ya, ujungnya kami boleh mendapat berkat keuangan yang boleh kami pakai tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup kami, tetapi boleh dipakai juga untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama di GB Delangu ini. Terkait untuk kebutuhan peralatan yang ada Tuhan, untuk penunjang ibadah secara online, kami berdoa Tuhan yang boleh memberkati dan menggerakkan kami bersama-sama untuk kami menabur dalam pekerjaan Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami yang Tuhan berkati, yang mau bersama-sama terlibat di dalam penyediaan untuk perlengkapan yang ada ini Tuhan. Di pagi hari kami juga berdoa memohon perlindungan Tuhan, sembuhan, pemulihan untuk jemaat yang dalam kondisi sakit, yang sedang dalam pemulihan, jemaat lansia. Tuhan beri kekuatan ekstra dan iman dan pengharapan kami semua tetap teguh di dalam Tuhan. Kami percaya sakit penyakit tidak dapat menghentikan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kelemahan tubuh tidak dapat menghentikan kami untuk kami tetap seru, kami berserah, kami menyembah Tuhan sampai akhir dari kehidupan kami semuanya. Dan kami berdoa terus Tuhan untuk setiap program yang ada di gereja-Mu ini, Tuhan yang boleh memberkati, terutama juga untuk persiapan kelas baptisan. Tuhan boleh persiapkan umat-Mu, anak-anak-Mu, yang mereka akan memberi diri dibaptis, sehingga dengan kesiapan penuh, mereka memberi hidup mereka kepada Kristus. Mereka meninggalkan akan kehidupan manusia lama mereka. Ketika mereka dibaptis, mereka akan dibangkitkan di dalam iman dan keyakinannya semakin teguh di dalam Kristus. Sebagaimana halnya manusia baru, dengan segala hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya pagi hari ini Tuhan, kami membawa akan pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menilai kehidupan kami. Dan kami percaya campur tangan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami semuanya. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan menerima keajaiban dari Tuhan. Kami akan menerima berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Ketika kami menyerahkan akan hidup kami, seluruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami, yang menjadi seruan dari hati kami kepada Tuhan yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan menyiapkan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk teknis untuk pengumpulan persembahan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengirim langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 12, atau dapat menghubungi petugas dari gereja, boleh menghubungi Ibu Lucy, Ibu Utami, dan Bapak Bagio dari gereja yang kira-kira lebih dekat untuk menitipkan persembahannya. Silakan menyesuaikan sesuai dengan alamatnya masing-masing. Dan yang kedua, berkenaan dengan program pembelian kamera dan fasilitas live streaming gereja, akan mengadakan persembahan janji iman dengan target biaya yang dibutuhkan sebesar 15 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat mendukung dan menyerahkan janji iman Bapak Ibu Saudara
ke bendahara gereja. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh ambil bagian untuk janji iman pengadaan, pembelian kamera dan fasilitas live streaming gereja. Dan saya akan membacakan firman sebagai dasar persembahan pada pagi hari ini. Persembahkanlah korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita akan menyerahkan persembahan kita pada siang hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya berkat boleh Engkau curahkan berkali lipat, berlipat-lipat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur atas segala kebaikan Engkau. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan datang pada Tuhan sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Brilian. Kita akan kembali datang pada Tuhan dengan kembali memuji Tuhan, Kau berfirman. Biarlah kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama telah memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita akan menyediakan diri kita, hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Mari kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini dalam sukacita kami bersama, kami boleh menikmati akan puji-pujian yang memberkati kami. Setiap doa yang boleh kami naikkan padamu. Dan tiba waktunya kami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Delanggu, untuk kami mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, melaluinya kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam pimpinan Roh Kudus, kami diberkati melalui firman Tuhan. Mau memberkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demikian juga jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah masing-masing, berkenaan dalam ibadah kita pada tanggal 15 Agustus 2021. Sukacita dan rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan kita. Bila mana saat ini kita dalam keadaan baik, sehat, bahkan kita dalam kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur bersama bahwa hajat besar kita sebagai gabungan Gereja Baptis Indonesia pada tanggal 12 Agustus telah menyelenggarakan musyawarah besarnya yang ke-11 gabungan Gereja Baptis Indonesia telah selesai dilaksanakan. Berbagai macam hal kita bersama mengetahui akan keputusan-keputusan yang telah dimandatkan dalam musyawarah besar untuk kita kerjakan bersama-sama sebagai gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita percaya bahwa langkah kita ke depan dalam pimpinan Tuhan guna mengemban tugas pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di negeri Indonesia semakin bertumbuh, semakin berkembang, banyak jiwa baru yang dimenangkan, dan gereja-gereja anggota semakin mengalami kemajuan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggung jawab yang tidak semakin sedikit, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristuslah dalam Roh Allah yang hidup akan memampukan kita dalam bekerja sama untuk mengemban tugas ini, dan kita percaya Tuhan dimuliakan, banyak yang akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya kita bersama bergandengan tangan untuk kita mengemban tugas pekerjaan Tuhan, bahu-membahu seperti halnya yang diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk kita bersama membangun kehidupan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai gereja, sehingga melalui gereja Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama rindu dan giat di dalam melayani Tuhan guna memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, dan guna kita memberitakan Injil sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu saudaraku, saya mengajak, mari kita sebagai anggota gereja gabungan Baptis Indonesia, kita mendukung dalam doa, mendukung dalam setiap daya kita yang kita miliki, bahkan setiap dana, segala sesuatu yang Tuhan percayakan, sehingga pelayanan gabungan Gereja Baptis Indonesia semakin bertumbuh. Puji, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul khusus berkenaan dengan tema kita pada bulan ini, pada sub yang kedua, bagaimana hidup kita mengalami kemajuan untuk kita giat di dalam melayani Tuhan melalui setiap anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Judul khusus pagi hari ini yaitu berkenaan tentang giat menyelesaikan tugas pekerjaannya. Giat
menyelesaikan tugas pekerjaannya. Tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yaitu tugas panggilannya dalam kehidupan kita. Teks firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 34 sampai dengan 42. Mari Bapak Ibu Saudara kita memperhatikannya melalui Alkitab kita masing-masing. Yohanes 4 ayat 34 sampai 42. Dari mimbar akan membacakannya untuk kita semuanya. Firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan apapun, saya ulang, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, giat untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya, tugas panggilannya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 3 kebenaran pagi hari ini akan kita renungkan bersama. Bagaimana kehidupan kita memiliki panggilan seperti apa yang dikehendakinya. Bagaimana kita menunaikan setiap tugas hidup kita yang adalah panggilan Allah. Dan bagaimana kita pun menyelesaikan setiap tugas apa yang dimandatkan oleh Allah dalam kehidupan kita sampai garis akhir di mana Tuhan memanggil kehidupan kita untuk berpulang ke rumah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita akan merenungkan dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bahwa panggilan hidup orang percaya dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita menemukan akan panggilan hidup kita sebagai orang percaya dalam tugas pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang begitu luar biasa bagi kita orang percaya. Di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita tahu persis bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dunia atas cara kehendak Bapa. Bapalah yang menghendaki supaya Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu, untuk datang ke dunia, mengerjakan akan kehendak Bapanya. Setiap apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selagi ada di dunia dan melayani Bapa, semua adalah kehendaknya. Bapa dan Yesus Tuhan adalah satu dan diantaranya mereka mengerjakan dengan penuh kesatuan. Tidak ada yang bertentangan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika di dunia dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan demikianlah Tuhan Yesus mengerjakan hidupnya dalam kehidupan di dunia ini oleh karena kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang utama dan paling utama yang disebut dengan makananku. Tuhan Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia.
apa yang menjadi prioritas, kebutuhan, kehidupan, bahkan segala sesuatu yang utama dalam hidupnya ialah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang dimau oleh Bapa, apa yang dikehendaki oleh Bapa untuk dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang dilakukannya. Dan saudara, kita tahu persis bahwa walaupun tugas Tuhan Yesus begitu berat karena keselamatan harus dinyatakan di tengah dunia ini melalui kematiannya, ia pun melakukan tugas dan bahkan menyelesaikannya hingga akhir. Saudara, pekerjaan yang dikehendaki Bapa untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan perkara yang mudah. Sebagai manusia begitu berat dan luar biasa. Namun kita tahu persis apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus dalam kehidupannya di dunia. Ia bukan mementingkan, mengutamakan, bahkan berbelok dari setiap apa yang dikehendaki oleh Bapa. Namun justru oleh karena kehendak Bapa lah ia melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus mengerjakannya dengan penuh kasih dan setia hingga taatnya sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita memiliki tugas panggilan dalam hidup kita. Apakah kita semuanya terpanggil untuk menjadi seorang pendeta? Saya rasa tidak. Apakah kita semuanya terpanggil menjadi seorang pengajar? Ataukah seorang kita terpanggil semuanya menjadi seorang tenaga medis? Tentu tidak. Namun saya percaya bahwa hidup kita saat ini, apa yang kita geluti dalam kehidupan kita hari demi hari, itulah kepercayaan, itulah panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang saat ini ada di depan mata kita, apa yang ada dalam hidup kita saat ini. Itulah panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, olehnya teladan inilah yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-35, saudaraku, dikatakan demikian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini pesan yang Tuhan ingin berikan kepada kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Tuhan mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Betul. Saat itu mereka melihat bahwa sesuai ukuran waktu dan musimnya, 4 bulan lagi baru menuai. Namun Tuhan mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Beralih bahwa ada sebuah tugas panggilan yang tidak bisa ditunda. Ada sebuah tugas panggilan yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya, yaitu adalah panggilan hidup kita, kehidupan kita hari demi hari, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, lihatlah sekelilingmu. Tuhan menginginkan supaya kita siap sedia dalam hidup kita. Atas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, marilah kita siap sedia waktunya saat ini. Tidak menunda dan mengukur nanti saja. Tetapi yang Tuhan inginkan, lihatlah sekelilingmu saat ini. Siap sedialah. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mawas diri, segera percaya, bahkan kita segera mengerti, memahami untuk kita siap sedia saat ini. Saudaraku, Tuhan pun menginginkan dalam perintahnya supaya kita memiliki dedikasi dan kesadaran diri. Lihatlah sekelilingmu saat ini dan pandanglah. Lihatlah dan pandanglah saat ini. Kita diinginkan Tuhan untuk memiliki dedikasi dan kesadaran diri dalam setiap kehidupan kita.
dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan dan kehidupan kita, dimanapun kita berada saudara. Baik saat ini kita sebagai anak-anak muda yang kita belajar, bekerja dan berjuang. Baik kita sebagai orang tua yang tinggal dalam kehidupan keluarga kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kita bekerja, dalam kita mengurus kehidupan rumah tangga, maupun dimanapun kita berusaha, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita memiliki dedikasi dalam hidup kita dan kesadaran diri supaya kita memiliki inisiatif dalam hidup kita. Kita melihat dengan penuh kesadaran, kita memandang dan memperhatikan setiap tanggung jawab kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Marilah kita memiliki semangat dalam segala kondisi dan keadaan saat-saat ini. Kita dituntut untuk kreatif, untuk kita inovatif dalam kehidupan kita. Kita memiliki pandangan-pandangan yang luas dalam hidup kita. Bahkan kita diinginkan oleh Tuhan untuk peka terhadap keadaan sekitar kita. Supaya kita menangkap akan maksud Tuhan dalam hidup kita. Mengerjakan dan melakukan tugas panggilan hidup kita dengan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Olehnya Tuhan menghendaki, lihatlah dan pandanglah sekelilingmu. Tuhan menginginkan kita memiliki dedikasi dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya kita memiliki kesadaran diri dalam hidup kita. Untuk kita memiliki inisiatif dalam hidup kita. Untuk kita bersama sebagai orang percaya memiliki semangat dan kita bersama-sama mengembangkan kehidupan kita dengan penuh kreatif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi panggilan, kepercayaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, lihatlah dan pandanglah sekeliling kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, memang betul 4 bulan lagi baru ada musim tuaian. Namun Tuhan menginginkan sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita bekerja dengan keras dan cerdas. Supaya kita bergegas apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan lagi kita berpangku tangan untuk mengisi hari-hari kita. Untuk kita menunggu saja hari esok dengan sikap menunggu. Kita tidak sesegera melakukan dengan giat, melakukan dengan cerdas, melakukan dengan semangat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Mari kita bersama-sama bergiat, bergegas, melakukan semua tugas dan panggilan hidup kita seperti yang dipercayakan Tuhan dengan bergegas. Bergegas supaya kita lebih aktif dan selalu inovatif, selalu aktif dalam kehidupan kita. Kita penuh dengan kerajinan dalam hidup kita dan ulet dalam setiap perjuangan hidup kita. Jangan mudah kita berputus asa untuk setiap beban, persoalan dan perkara yang kita hadapi saat ini. Walaupun kita bersama mengalami kesulitan dan keterbatasan karena pandemi. Namun marilah saya dan Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama ulet dan gigih dalam setiap perjuangan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mereka yang mengerjakan, mereka juga yang akan menerima upahnya. Dikatakan ayat 36, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Penabur dan penuai sama-sama berbahagia oleh karena setiap apa yang dikerjakannya. Saya, Bapak Ibu Saudara, memiliki ukuran, memiliki tanggung jawab, memiliki tugas panggilan sebagai orang percaya. Hidup kita bukan semata-mata untuk kekenyangan, kepuasan, kenikmatan, apa yang kita miliki, tetapi hidup kita adalah panggilan Allah. Hidup kita adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus ketika datang hadir di dunia. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk kemuliaan Bapa. Hidupnya mengerjakan sesuai dengan kehendak Bapa. Saya ingin mengajak bahwa marilah dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kita,
kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai keluarga yang dikasihi oleh Allah, kita sebagai seorang pekerja di tengah-tengah lingkungan kita. Saudaraku, ingatlah itulah panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Marilah kita bergegas, bergiat. Marilah saya dan Bapak Ibu Saudara siap sedia senantiasa, baik waktunya maupun tidak. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan melalui tugas panggilan yang Tuhan Yesus percayakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Ini adalah poin atau kebenaran yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, giat menyelesaikan tugas pekerjaannya. Ialah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara mampu menyelesaikan tugas panggilan kita. Yang kedua, bagaimana kita mampu menyelesaikan tugas panggilan hidup kita. Tidak semua orang di dunia ini berakhir dengan baik. Tidak semua orang dapat menuntaskan panggilan hidupnya dengan predikat yang memuaskan. Tidak semua orang di dunia ini menuntaskan semua yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan dalam masa hidupnya sekalipun dengan prestasi yang baik. Namun saya ingin mengajak kepada kita semuanya, inilah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Inilah kesempatan dan waktunya untuk tidak bisa kita tunda lagi, bahwa inilah kita waktunya untuk menyelesaikan semua apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan terhadap masa hidup kita di dunia ini sangat singkat sekali. Sangat pendek waktunya. Berarti tidak ada waktu bagi kita untuk kita menunda-nunda, untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah waktunya bagi kita. Apa yang kita bisa, kita mampu, apa yang mampu kita kerjakan dalam hidup kita. Mengisi waktu kita dengan yang terbaik dalam hidup kita untuk menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, di ayat 37 dan 38 dikatakan demikian. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Tuhan memesan kepada kita, memberi pesan bagi kehidupan kita. Bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita tugas panggilan hidup yang berbeda menurut pandangannya. Sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita tugas panggilan hidup yang berbeda menurut pandangannya. Tuhan Yesus menginginkan setiap hidup kita. Ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita, Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah dunia ini dengan semua kondisi kita yang berbeda-beda. Ada yang kita dalam keadaan yang baik atau mungkin kita dalam keterbatasan. Dalam lingkungan kita yang berbeda, dalam kehidupan keluarga kita yang berbeda, dalam kondisi kehidupan kita yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan tidak menempatkan kita salah tempat. Tuhan tidak menempatkan kita dengan tempat yang salah, dengan kondisi yang salah. Namun percayalah bahwa setiap tugas dan panggilan hidup kita ditentukan menurut pandangannya yang terbaik bagi kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Namun itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita mampu menunaikan tugas kehidupan kita yang berbeda ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Dan saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita, itu semua menurut pandangannya. Tidak ada yang gagal menurut pandangannya, saudara. Olehnya, setiap kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kerjakanlah dengan penuh semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Manakala saya dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita hidup menurut pandangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, seperti halnya tadi yang dikatakan, ada yang seorang menabur, ada yang seorang menuai. Tidak semua orang menjadi penuai atau tidak semua orang menjadi penabur. Olehnya setiap keadaan dan keberadaan kita itu sudah sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan.
Saudara, Tuhan memandang baik atas apa yang menjadi pandangannya dalam kehidupan kita. Dan yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan ialah mari kita bekerja. Kita melayani Tuhan. Kita menyelesaikan setiap mandat, panggilan kehidupan dalam kehidupan kita. Untuk kita bersama-sama menyelesaikannya dengan penuh sukacita. Dengan penuh semangat. Kita tidak menjalani kehidupan ini dengan kemunduran. Sekali lagi, kita tidak menjalani kehidupan kita saat ini dengan kemunduran. Kegagalan dan kemunduran bukanlah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah dengan penuh keberhasilan dan penuh dengan sukacita. Olehnya, janganlah sampai kita mengalami kemunduran dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti diukur dari materi, tetapi ini diukur dari bagaimana iman, kesetiaan, kebenaran dalam kehidupan kita mengalami kemajuan. Saudaraku, kita tidak diinginkan oleh Allah untuk mengalami kemunduran. Juga kita tidak diinginkan oleh Allah untuk mengalami kelesuan atau menghidupi kehidupan ini dengan sikap yang menggerutu. Ada banyak orang dengan situasi saat ini yang hidupnya selalu dihiasi dengan menggerutu. Apa-apa yang dialaminya menggerutu. Apa-apa yang harus dilakukannya dilaksanakan dengan menggerutu. Menggerutu dan menggerutu itu yang selalu dilakukan oleh sebagian orang di luar sana. Tetapi saya percaya hidup kita tidak dilakukan dengan menggerutu. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, marilah kita melakukannya dengan penuh dedikasi. Kita juga tidak diinginkan oleh Allah untuk selalu menyalahkan keadaan. Sementara saat orang di luar sana menyalahkan keadaan ini, menyalahkan keadaan itu, menyalahkan dan bersungut-sungut untuk menghadapi segala sesuatunya, bagi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, marilah justru kita melakukannya dengan penuh sukacita. Melakukannya dengan penuh ucapan syukur atas apapun kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukannya tidak dengan bersungut-sungut. Yang lain itu, yang aku kok begini, yang lain itu kok aku begini. Suka membandingkan keadaan orang dengan diri kita. Jangan sampai. Atau mungkin peribahasa yang selalu kita dengarkan, urip kuwi wang sinawang. Kita tidak dikendalikan oleh semua hawa nafsu, pandangan dan ukuran manusia. Namun marilah saya dan Bapak Ibu Saudara berjuang hidup dengan sebaik-baiknya, tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut atas apapun yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan kita terlepas dari segala kekhawatiran dan rasa takut yang menguasai kehidupan. Kalau khawatir dan takut biasa itu lumrah untuk kita miliki. Siapa manusia yang tidak pernah takut dan khawatir? Namun pertanyaannya dan prinsipnya bagi kita adalah kekhawatiran itu jangan sampai menguasai kehidupan kita. Tetapi justru marilah kita bersama memiliki pengharapan dalam Tuhan kita. Akan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Akan ada harapan dan terbaik di hari esok. Itulah yang justru jadi semangat kita. Ada sesuatu yang lebih baik di hari esok. Itu yang harusnya menjadi nyanyian pujian dalam kehidupan kita. Saudaraku, kerjakanlah kehidupan dan panggilan hidup kita. Menyelesaikan semua panggilan Tuhan. Menyelesaikan semua kehidupan kita hingga akhirnya nanti dengan penuh kesetiaan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh kejujuran dalam kehidupan kita. Dan dengan penuh semangat juang. Jangan sampai kita menjadi berputus asa, lemah. Janganlah kita menjadi mundur. Tapi marilah kita justru memiliki semangat juang dalam kehidupan kita. Memiliki semangat untuk kita terus melakukan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena hari esok kita mengalami kebaikan. Hari esok pun kita melakukannya dengan lebih baik daripada hari ini. Dan kita pasti mendapatkan sesuatu yang lebih baik di hari esok. Bila mana kita melakukan hari ini, tentu hari esok kita akan menabur apa yang kita lakukan hari ini. Hari esok kita akan menabur apa yang kita lakukan oleh hari ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagi kita kesempatan ini marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan pelayanan dan kehidupan panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Maka kelak nanti kita mampu menyelesaikan tugas kita dengan prestasi yang
gemilang dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ini adalah kebenaran yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita bersama-sama giat menyelesaikan tugas pekerjaannya dalam kehidupan kita, yaitu sesungguhnya oleh hidup kita dan karya kita, Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh hidup kita, orang lain diberkati. Oleh setiap apa yang kita kerjakan dalam giat hidup kita, sampai kita menyelesaikan tugas hidup kita, orang lain menerima berkatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca, percakapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak berbicara kepada orang yang dalam tanda petik sok suci dan sok benar. Sekali lagi, teks firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan tidak berbicara, berdialog dengan orang yang mengatakan dirinya sok suci atau sok benar dalam tanda petik. Tetapi Tuhan Yesus justru berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria. Kita tahu persis latar belakang kehidupan orang Samaria ini. Dia adalah dalam hidupnya, dia bukan dikenal dengan orang yang baik dan benar. Tapi dia hidup direndahkan oleh saudaranya. Dia mungkin dikenal oleh orang sebagai seorang perempuan yang dalam tanda petik hidup yang tidak benar secara susila dan moral. Karena kita tahu suaminya tidak jelas siapa. Dan bahkan yang hidup dengan dia saat bertemu dengan Yesus itu bukan suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana latar belakang orang perempuan Samaria ini. Bahkan dia adalah orang berdosa, apalagi di hadapan orang Yahudi, bahkan di hadapan Tuhan Yesus. Siapakah perempuan ini di hadapan mereka? Namun kasih karunia Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus melalui perempuan Samaria ini, yang dia hidup mungkin tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Mungkin dia hidup hanya dikenal dengan sekitarnya, atau bahkan Bapak Ibu Saudara, dia dikenal sebagai perempuan yang berganti-ganti pasangan. Namun di sini saudara yang dikasihi Tuhan, hidup perempuan Samaria ini pun tetap berharga di hadapan Allah. Hidup perempuan Samaria ini pun tetap dikasihi oleh Allah. Bagaimanapun keadaan, kondisi, keberadaan hidup perempuan Samaria ini, Tuhan tetap mengharapkan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan betul saudaraku, di ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Saudaraku, di saat banyak orang mencibir, mungkin juga merendahkan perempuan Samaria ini. Tetapi saat dia menceritakan, memberitakan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, justru melaluinya banyak orang Samaria yang menjadi percaya oleh karena kehadiran perempuan ini. Begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah memandang, melihat, menilai latar belakang kehidupan kita terdahulu. Tuhan pun sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita berdampak baik dan luar biasa bagi banyak orang. Tuhan ingin memakai kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak pandang apa yang kita miliki, sekalipun kita itu terbatas saudara. Perempuan Samaria ini dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak menghinanya ataupun bahkan Tuhan menjauhinya, tidak. Tetapi justru Tuhan Yesus hadir membawa sesuatu supaya perempuan Samaria ini hidupnya diubahkan dan hidupnya membawa berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup perempuan Samaria ini memang pahit. Perempuan Samaria ini hidup dalam penuh dengan keberdosaannya. Namun Tuhan Yesus menjadikan kehidupannya membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan memakai semua orang menurut pandangannya. Tuhan Yesus memakai saya, memakai Bapak Ibu Saudara dengan semua kondisi dan keadaan kita untuk kemuliaannya. Tidak ada yang percuma hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia setiap apa yang kita lakukan di dunia ini.
Tidak ada sesuatu yang tidak berguna kehidupan manusia di dunia ini. Semuanya dicipta oleh Allah untuk rancangan terbaik Allah untuk kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Sehingga olehnya hidup kita membawa berkat, membawa dampak yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang berikutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan bersama-sama. Di ayat yang ke-41 dan ayat ke-42, mari kita membacanya bersama. 2, 3. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Bila mana hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita giat melakukan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan mampu menyelesaikan kehidupan ini dan kita mendapatkan prestasi terbaik di hadapan Allah. Dan tentu setiap apa yang kita hidupi ini akan membawa dampak luas bagi banyak orang. Hidup kita akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang. Dan saat kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang, sukacita kita adalah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan orang lain yang menerima, melihat, merasakan setiap apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan dan kebanggaan kita. Tetapi lebih daripada hal itu, orang itu sampai mengatakan bukan hanya sekedar karena kita, tetapi orang itu berjumpa dengan Tuhan. Orang itu berjumpa dengan Allah. Orang itu memiliki dan menemukan kehidupan bersama dengan Allah. Dan kita percaya hidup orang itu pun akan mengalami kemajuan oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita pun akan merasa sukacita. Kita akan tentu merasa bahagia karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita membawa berkat bagi banyak orang. Saudaraku, jangan tunggu nanti. Kalau saya sudah baik saja Pak Pendeta, saya baru setia di hadapan Tuhan. Jangan tunggu nanti, Pak Pendeta, saya itu kan masih berdosa. Apakah orang lain mau mendengarkan saya? Pak Pendeta, saya ini kan masih berdosa. Apakah orang lain mau melihat kehidupan saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita adalah hidup seturut akan kehendaknya. Giat dalam kehidupan kita. Bila mana kita bekerja, kerjakanlah itu sebaik-baiknya. Bila kita ada dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, kasihilah keluarga kita sebagaimana Kristus mengasihi kita. Maka Tuhan akan memampukan segala macam kehidupan kita dengan latar belakang, dengan kondisi dan keberadaan kita untuk kemuliaan namanya. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan inilah saatnya, jangan ditunda lagi. Kita giat bekerja, menyelesaikan tugas panggilan kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus, sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati kita semuanya, tunaikan, selesaikan panggilannya dalam kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, panggilan hidup kami saat ini, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki masing-masing. Tuhan pun akan memampukan kami, untuk kami bekerja dengan giat, untuk kami mampu menyelesaikan kehidupan kami, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mampukanlah kami sebagai orang percaya yang mengasihi Engkau ya Allah, untuk kami mengalami kehidupan dengan penuh kemajuan, pertolongan daripada Allah yang Maha Tinggi, menopang, melingkupi kami sekalian. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengar bersama-sama. Biarlah firman pada siang hari ini boleh menjadikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan merespon firman yang boleh kita dengar pada siang hari ini dengan kita kembali
Memuji Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Bapak Pendeta akan memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan atas lancarnya ibadah kita pada pagi hari ini. Hadirat Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, saya akan memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih Allah, kami boleh menikmati persekutuan, kebersamaan melalui hadirat-Mu yang Maha Kudus di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam perjuangan hidup mereka, dalam setiap aktivitas kehidupan jemaat-Mu, dalam setiap kehidupan mereka kasih Allah dicurahkan, sukacita Tuhan dilimpahkan, berkat
pemeliharaan Tuhan Engkau nyatakan. Tuhan melindungi dalam hidup mereka, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan pandemi virus corona saat ini. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, sukacita daripada Allah, kekuatan dan penghiburan Allah menyertainya. Kiranya dalam nama dan persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau akan menerima segala berkat, merasakan kebaikan, kasih setia Allah dalam kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan, memperjelas berkenaan dengan program gereja di waktu yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ada pembicaraan pertemuan BPH dan juga pembicaraan di antara anggota Badan Pengurus Gereja atau Panitia Perancang Gereja, kami ingin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan bersama memiliki program pengadaan peralatan untuk menunjang ibadah kita yang terfokus dengan peralatan yaitu rekam ataupun kamera dan juga komponen yang ada atau komponen yang mendukungnya. Adapun anggaran dana yang menjadi target ialah sejumlah kurang lebih 20 juta rupiah. Di antaranya akan dipergunakan untuk pembelian handycam yang cukup baik, kemudian komponen-komponen lain dalam olah audio, serta monitor dan juga yang lainnya. Saudara, bila mana menginginkan keterangan lebih detail, akan kami sampaikan secara pribadi kepada jemaat. Bapak Ibu, untuk mendukung program tersebut, maka gereja kita akan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendukungnya melalui persembahan janji iman yang silahkan Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan kepada bendahara gereja, yaitu Bapak Roni. Seperti biasa saudara bisa mengirimkannya kepada bendahara gereja kita. Kita berdoa dengan target dana yang ada supaya dapat terpenuhi, sehingga di situasi dan kondisi negara kita pandemi yang saat ini masih kita rasakan, peralatan yang akan kita adakan dapat menolong menunjang ibadah kita. Konsep ibadah kita ke depan akan dilaksanakan secara on-site atau ada di gereja sekaligus live streaming. Sekali lagi, ibadah kita ke depan dengan menyesuaikan keadaan-keadaan yang ada akan dilaksanakan dengan teknis bergilir, yaitu berada di gereja pada hari Minggu sekaligus ditayangkan secara live streaming. Olehnya, saudara, baik yang ada di gereja maupun yang bergilir beribadah di rumah masing-masing, kita semuanya dapat mengikuti ibadah gereja tanpa terkecuali, sehingga pelayanan kita tetap dapat menjangkau semua jemaat walaupun harus beribadah secara bergilir. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kita pun akan dengan pengadaan
peralatan tersebut diharapkan dapat menolong untuk acara-acara lain, acara-acara khusus yang melibatkan acara dengan jumlah kehadiran banyak. Olehnya, mari kita bersama mendukung melalui doa kita, melalui dana kita. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkannya kepada bendahara gereja kita. Sekali lagi, kita mengucapkan terima kasih kepada dukungan Bapak Ibu Saudara. Biarlah melaluinya nama Tuhan Yesus dimuliakan, pekerjaan Tuhan di gereja ini semakin bertumbuh, semakin berkembang untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila mana membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi BPH yang siap untuk melayani dan memberikan keterangan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.